warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Winisa Desa Fitri. Di pertemuan kali ini saya akan membahas bab 9 ya teman-teman, yaitu firewall. Di bab 9 ini kita memuat 17 materi ya. Yang pertama konsep chain, konsep if and then, ketiga konsep strategi, keempat kasus hanya beberapa VPC yang dapat ping ke router, kelima kasus hanya beberapa VPC yang dapat ping ke server, keenam kasus hanya beberapa VPC yang dapat ping ke internet, ketujuh kasus blokir YouTube dari sisi klien, ke-8 firewall lock, ke-9 blokir akses dari jam tertentu, ke-10 konsep address list, ke-11 address list untuk firewall filter, 12 address list untuk firewall NAT, 13 firewall NAT SRC NAT, ke-5 firewall NAT DST NAT, ke-15 DST NAT Action DST NAT, 16 DNS server, ke-7 DST NAT Action Redirect. Firewall filter concept chain. MikroTik memiliki fitur firewall yang berfungsi untuk filtering, forwarding, dan marking paket data yang melewati router. Agar fitur ini bekerja optimal, kita perlu menambahkan rule menggunakan konsep chain. Terdapat 3 chain dasar: input memfilter paket yang menuju router itu sendiri, output memfilter paket yang berasal dari router, forward memfilter paket yang hanya melewati router dari satu jaringan ke jaringan lain. Kemudian konsep if and then, rule firewall bekerja dengan logika. Jika berarti itu if, maka itu then. If kondisi yang kita tentukan, misalnya jika paket ini berasal dari IP tertentu atau jika paket ini menuju port 443, diatur pada tab general pada advanced. Then atau maka, tindakan yang dilakukan jika kondisi terpenuhi, misalnya maka terima accept paketnya atau maka tolak atau drop paketnya, diatur pada tab action. Selanjutnya firewall filter, konsep strategi. Dalam membuat rule ada 2 strategi umum. Yang pertama, accept new drop ini, izinkan beberapa, blokir sisanya. Jika hanya beberapa device yang diizinkan, sisanya diblokir. Contoh, hanya PC 1 dan 2 yang bisa internet, lainnya tidak. Kedua, drop view accept ini, blokir beberapa, izinkan sisanya. Contoh, jika hanya beberapa device yang diblokir, sisanya diizinkan. Contoh, blokir PC 1 dan 2 agar tidak bisa internet, lainnya bisa ya teman-teman untuk PC lainnya. Keempat, firewall filter kasus 1. Hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router. Tujuannya hanya VPC 1 yang bisa ping ke router, VPC lain tidak boleh. Ketiga, urutan rule penting. Pastikan rule accept lebih dulu di atas daripada rule drop ya teman-teman. Kelima, firewall filter kasus 2. Hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server. Tujuan hanya VPC 3 dan 4 yang bisa ping ke server. Keenam, firewall filter kasus 3. Hanya beberapa VPC yang tidak bisa ping internet. Tujuannya VPC 2, 5 tidak bisa ping internet. 7. Firewall filter kasus 4. Memblokir YouTube dari sisi klien. Tujuannya memblokir akses ke youtube.com dari semua klien. Nah, firewall NAT, Network Address Translation, ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu
alamat IP publik. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rule, bekerja dengan konsep if and then. 9. Blokir akses jam tertentu menggunakan NTP. NTP atau Network Time Protocol digunakan untuk sinkronisasi waktu router untuk blokir berdasarkan waktu router yang harus punya waktu yang akurat. Kemudian Firewall Address List Concept. Address List Concept adalah fitur untuk mengkelompokkan alamat IP atau jaringan ke dalam sebuah nama list, memudahkan manajemen rule tanpa harus menulis IP satu persatu. Ke-11, Firewall Address List untuk firewall filter. Kemudian Firewall NAT, konsep dasar. NAT adalah Network Address Translation, berfungsi menerjemahkan IP privat ke IP publik. Dua jenis utama, yaitu ada SRC NAT, digunakan ketika klien dalam jaringan ingin keluar ke internet. Kemudian ada DST NAT, Destination NAT, digunakan ketika ada layanan dari internet yang ingin diakses masuk ke server lokal. Di sini saya akan membahas konsep if dan then. If itu jika, dan then itu maka. Pastikan mikrotiknya nyala. Kemudian kita buka Winbox. Ini sudah di Winbox ya teman-teman. Kemudian klik IP, firewall, filter rules. Ini filter rules, filter rules, plus. Nah teman-teman bisa dilihat di bagian general bisa disebut dengan if, artinya parameter yang menentukan apakah suatu paket akan diizinkan atau diblokir nantinya. Nah, paket apa yang dimaksud paket tersebut? Misalkan teman-teman ingin memblokir. Di sini pada bagian protokol itu bisa pilih ingin memblokir ICMP dan lain-lain. Nah, paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan. Ini bisa kita kosongkan ya teman-teman. Pada bagian action ini disebut dengan then, yaitu maka, berarti apakah paketnya akan diizinkan atau diblokir, paket yang ada di general. Nah ini di bagian general ya teman-teman. Ini sebentar ya teman-teman. Ini general. Di sini kita akan mencontohkan untuk memblokir akses facebook.com dari PC kita. Nah, chain itu kita bisa pilih yang forward. Kenapa sih forward? Karena dia itu akan melewati router. SRC address-nya diisikan. Kenapa sih forward? Karena dia itu akan melewati router. SRC address-nya diisikan IP address dari laptop kita atau laptop saya ya teman-teman. Nah ini sudah saya isi. IP DST address-nya kita isikan dari IP Facebook-nya. Untuk mengetahui IP-nya kita ke command prompt ya teman-teman. Command prompt. Kemudian tunggu sebentar ya. Setelah itu kalian ketik ns lookup facebook.com, kemudian kalian enter. Nah ini sudah ya teman-teman, ini addressnya. Kita salin saja atau kita copy ya. Kita kembali lagi ke sini, kita isi TST addressnya menggunakan IP ininya. Nah ini sudah. Kemudian protokolnya kita ubah menjadi TCP ya. Nah di sini ada banyak pilihannya. Kalian pilih yang TCP ya.
Nih kalian ini teman-teman, ini ada ini TCP, kalian pilih TCP. Kenapa sih TCP? Karena facebook.com itu merupakan HTTPS. Nah, TCP ini merupakan HTTPS. Portnya itu 443. Ada 3 ya. Itu kalian ke action. Nah, kira-kira seperti ini untuk konsep if and then-nya ya teman-teman. Lanjut kita ke IP DHCP server. Selanjutnya ke IP firewall. Kalian pilih yang NAT ya teman-teman. Kalian add. Chain SRC NAT. Terus out interface-nya kalian pilih jadi ether 1. Action-nya kalian ubah menjadi masquerade ya teman-teman. Selanjutnya jika sudah, kalian apply dan oke. Nah, di sini pada materi keempat kita akan mengkonfigurasi dengan cara klik IP ya teman-teman. IP firewall, kalian filter rules, kemudian add. Ini sudah di general. Terus di sini kan ada pilihan ya teman-teman. Di sini kalian pilih yang input. Nah, untuk SRC address-nya itu cek IP di VPC 1 ya teman-teman. Kita kesini dulu, cek IP-nya itu dengan perintah show IP. Sebentar teman-teman, maaf. Show IP, kalian enter. Nah, sini IP-nya itu 192.168.199.254. Di sini kalian bisa salin saja ya. Setelah itu dimasukkan ke dalam ininya, SRC address-nya. Sudah. Kemudian protokolnya diganti menjadi IS, menjadi ISMP ya, ini ISMP. Ke action, kita ke action, pilih accept, kemudian apply. Oke. Nah, perhatikan di sini kita sudah berhasil untuk membuat yang namanya accept view-nya. Kemudian di sini kita bisa membuat rules yang drop any-nya. Caranya klik add juga ya teman-teman. General. Chain-nya kita pilih input. Untuk SRC address-nya dibiarkan kosong saja. Untuk protokolnya itu ICMP. Nah, sudah seperti ini. Kalian ke action, terus kalian pilih yang drop. Nah, ini drop teman-teman. Setelah sudah, kalian apply. Oke. Nah, perhatikan di sini kita sudah berhasil untuk konfigurasi if dan then. Kemudian kita juga sudah berhasil untuk accept view and drop any. Oke, di sini kita bisa langsung melakukan pengujian. Tapi sebelum itu kita bisa cek
Untuk IP routernya dahulu ya, kalian ke IP, address list. Nah, IP routernya ada di Ether 2 ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa buka terminal VPC satunya. Nah, untuk pingnya itu kita menggunakan gateway-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.99.1. Kalian enter. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Selanjutnya, ping pada VPC 2 dengan perintah yang sama ya. Bentar teman-teman, kita coba di VPC 2. Kita coba ping Nah, di sini hasilnya timeout. Nah, begitu juga dengan VPC yang lainnya akan timeout. Lalu bagaimana caranya? Caranya kalian pergi ke Winbox, IP, ini sudah di IP, firewall sudah di firewall, filter rule sudah. Apa nih? Ini kemudian klik ya yang ini, tanda accept ini. Nah teman-teman, ini accept, kalian pencet, kemudian kalian copy. Perhatikan di sini. Nah, bisa teman-teman di sini Nah, perhatikan di sini IP view-nya itu sudah bertambah ya, bertambah ya teman-teman. Kemudian di sini kalian klik kanan, Node virtual PC, ini ganti menjadi, namanya itu diganti menjadi server. Ininya juga ya. Di sini kita search dulu server. Nah ini teman-teman, jika sudah select, untuk deskripsinya juga kita ganti menjadi server. Jika sudah save, nah jika sudah, sambungkan kabel server ya teman-teman ke mikrotiknya, save. Winbox kalian tambahkan IP Ether 3 dulu. Buka Winbox, IP addresses, kalian add ya. Lalu kita konfigurasi IP untuk servernya. Kenapa kita tidak menggunakan DHCP? Karena setiap servernya dinyalakan akan muncul IP yang berbeda. Untuk memfikan IP-nya, kita memakai cara yang manual atau statik. Kita ke terminal servernya dulu ya teman-teman. Kemudian kalian ketik IP 192.168.99.1.
16899. Dua empat. Kemudian definisikan gateway-nya ya. 192, 168, 190, 999, 1/24 ya. Nah, ini sudah. Lalu kalian ketikkan show IP, enter. Pastikan servernya bisa ping IP gateway-nya ya teman-teman. Ini sudah. Lalu kita konfigurasi. Kalian kembali ke Winbox, IP, firewall, itu kita disablekan dulu semuanya ya teman-teman. Kita udah silang ini ya guys, kita disable. Jadi kalian kemudian coba ya teman-teman di VPC 3 kalian ketikkan ping 92.168.90.2. Nah, ini sudah TTL. Kemudian kalian lakukan juga cara sama kepada VPC 4-nya. Nah, ini juga sudah TTL ya teman-teman. Selanjutnya untuk VPC 125 itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, ini saya sudah mencoba tadi ping 192.890 timeout. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Nah, di materi kali ini kalian ke Winbox, firewall ya, IP firewall, terus kalian konfigurasi sebelumnya di-disablekan ya teman-teman. Setelah itu juga sudah ini di-disablekan semua saja ya teman-teman. Kalian disablekan semua. Bentar teman-teman, ini disable, atasnya disablekan ya. Di-disable ya teman-teman. Kemudian kalian add untuk SRC addressnya itu 192.168.99.253. Nah, untuk DSD addressnya itu dikosongkan saja. Protokolnya kalian ubah menjadi ICMP. Untuk out interface-nya itu yang mengarah ke server ya, berarti ether 1. Kemudian ke action, drop, apply ya teman-teman. Kemudian copy. Nah, di sini kita akan menambahkan IP VPC 5 ya. Kita lihat dulu IP-nya apa di sini. Sebentar teman-teman. Ini ya teman-teman. Sebentar teman-teman. Ininya SRC address-nya itu diisi dengan IP VPC 5 ya teman-teman. Kemudian apply, oke.
Nah, jika sudah, kalian kembali add, diklik ya ininya. Caranya itu forward protokolnya ICMP ya. ICMP interface-nya tersatu ya. Actionnya accept. Jika sudah apply, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke VPC 2 untuk ping 88 ya teman-teman. Saya sudah melakukan untuk di VPC 2 itu hasilnya timeout, dan VPC 5 juga timeout. Kita ulangi teman-teman ya. Nih timeout ya teman-teman. Kemudian lanjut ke VPC 1 itu dilakukan ping 88 di Google Chrome dan 88 ya. TTL juga. Lanjut ke sini ya. Bentar teman-teman. Ini TTL ya teman-teman. Lanjut lagi. Nah di sini juga TTL ya teman-teman. Selanjutnya kalian juga lakukan ke VPC 3. Google TTL ping 88 juga TTL teman-teman. Jika sudah, berarti kita lanjut ke materi selanjutnya. Pada pembahasan materi kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas studi kasus yang keempat. Sebenarnya tadi kasus keempat ini bertujuan untuk memblokir akses YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Namun pada part kali ini kita hanya akan mencoba memblokir YouTube dari sisi klien saja. Sebelum melanjutkan ke studi kasus keempat, saya akan menambahkan satu perangkat pada studi kasus memiliki perangkat. Ini memiliki tampilan CUI untuk vendornya. Teman-teman bisa menggunakan vendor apa saja. Tapi pada kali ini saya akan menggunakan vendor Linux. Nah ini nanti kalian disuruh mendapatkan satu perangkat. Ini kalian close tab dulu, kemudian kalian ke device, terus yang Chrome ini get device ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, setelah kalian mendownload tadi ya, saya sudah mendownload, kalian klik kanan, note, Docker.io, name-nya kita ganti menjadi Linux, kemudian backend-nya kalian cari desktop Linux ya. Kemudian ada S1.jp. Primary console-nya itu RTP ya teman-teman. Setelah itu save. Jika sudah, sambungkan dengan switch. Save. Setelah itu buka Winbox, konfigurasi IP firewalls. Kalian disable semua ya teman-teman. Kemudian add forward protokolnya TCP ya teman-teman. Cari TCP, TCP portnya 443. Advent. hostnya youtube.com, actionnya drop ya teman-teman.
Oke. Setelah itu ini nyalakan dulu teman-teman. Kemudian kalian login ke Linux. Sini saya sudah login di Linuxnya teman-teman. Kalian lihat oke. Nah di sini sudah ya teman-teman. Jika sudah ada gambar Google seperti ini, nah jika sudah seperti ini, klik titik 3 ini. Kalian pilih yang New Incognito Window. Kemudian kalian ketikkan youtube.com. Dia kiaman emang berarti mal bisa. youtube.com. Berarti tidak bisa. Nah, jika hasilnya tidak bisa karena sudah diblokir ya teman-teman. Selanjutnya masuk ke materi bukunya ya. Kalian ke Windows, kalian sini IP terus klik konfigurasi sebelumnya pada bagian action bagian ini yang tadi ya teman-teman. Lalu klik dua kali ke sini, lock private-nya kalian ketikkan ada klien YT. Kita sudah apply, oke. Lalu kita coba ke Chrome, akses lagi YouTube.com-nya ya teman-teman. Lalu kita coba ke Winbox, lalu pilih yang lock ya teman-teman. Di sini juga kebetulan memblokir web pada jam tertentu yang disebut dengan NTP. Nah, di sini di bagian atas kita, nah ini teman-teman, coba klik kanan lalu pilih add type ya teman-teman. Laptop dan juga Windows itu berbeda. Di sini jam 00.00, sedangkan di sini jam 00. Nah, network time protokol atau NTP itu memiliki tiga jenis, yaitu NTP biasa, NTP client, dan NTP server. NTP server itu sebagai pool atau penyedianya, sedangkan TCP client itu sebagai penerima. Nah, istilah lain dari NTP adalah SNTP. Nah, SNTP itu sama dengan NTP, tapi lebih sederhana. Jadi SNTP cocok untuk jaringan dengan skala yang kecil. Nah, kita coba buka new terminal. Kita pastikan terlebih dahulu kalau dia itu bisa ping 88 dan NTL. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Kalian pilih clock. Lalu pada zone kita itu isikan seperti ini ya teman-teman. Ini time zone-nya. Asia slash Nah, secara otomatis jam itu akan deteksi. Nah, di sini bisa kalian lihat ya bahwa jam yang berada di inbox dan juga laptop itu sudah sama. Nah, kita akan coba kasus untuk memblokir YouTube pada jam-jam tertentu. Nah, kita coba bisa tutup dulu yang ini ya. Nah, di sini kita masuk ke filter rules ya. Di sini kita coba klik, bisa pilih yang extra, lalu pilih yang time.
Waktunya di sini saya akan memilih dari jam 9 sampai pukul 9.00 sampai dengan 17.00 ya teman-teman. Nah, jadi ini apa saja ya teman-teman. Dan yang ininya untuk harinya saya akan coba dari Minggu sampai Sabtu. Nah, jadi untuk hari Minggu dan Sabtunya itu YouTube itu bisa diakses pada kapan saja. Jadi hanya pada hari Senin sampai Jumat YouTube itu akan diblokir. Kita coba buka Chrome-nya. Kita apply dulu ya, oke. Kita ke Chrome-nya teman-teman, sebentar ini. Nah, di sini kita itu berhasil mengaksesnya karena di hari Sabtu youtube.com itu bisa diakses pada kapan saja. Selanjutnya kasus jaringan nakal yang ada di jaringan kita. Misalnya si klien nakal ini memiliki IP 192.18.1.10. Kita coba akan tambahkan isi kliennya. Firewall lihat kemudian teman-teman. IP firewall, kemudian address list, klik tambah seperti ini teman-teman. Namanya itu klien nakal. Untuk addressnya itu di apply. Oke. Nah, lalu bagaimana jika ada kelompok klien nakal tidak butuh network? Nah, caranya sama, kita klik add. Maka IP yang termasuk dalam rek ini itu nanti aksesnya dapat diatur sesuai yang kita inginkan teman-teman. Jadi seperti itu untuk konsep address list ya teman-teman. Lebih terus nanti kita nyalakan saja. Sudah teman-teman. Nah, di sini versi saya itu mati. Jika saya nyalakan kembali maka versi ini akan mendapatkan IP yang berbeda. Nah, maka jadi sini saya akan membuat IP-nya itu menjadi statik ya teman-teman. Kita nyalakan terlebih dahulu ya. Lalu, nah di sini saya akan menonaktifkan ya teman-teman. Seperti ini saja. Lanjut saya ke topologinya. Nah, untuk konfigurasi sebenarnya saya akan dimulai dari revisi 1 ya teman-teman.
Pertama kita pakai VPC dulu ya, kemudian kalian ketik IP 24. Jika sudah kalian enter, kalian ketik IP DNS 8888. Kalian ketik show IP. Nah, di sini untuk IP baru dari VPC 1 yaitu 192.168.99.31/24 ya teman-teman. Kemudian kita coba di VPC 2 ya. Untuk perintahnya sama aja, hanya dibedakan di IP-nya saja ya teman-teman. Kita lakukan sampai mencapai VPC 5. Nah, di sini saya beri nama approve. Seperti ini. Nah, lalu pada bagian address di sini kita bisa tuliskan rank IP-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan IP dari VPC 1. Kita ke VPC 1 dulu. Oke, sini ya teman-teman. Menggunakan IP dari VPC 1 sampai VPC 2 ya. Nah, di sini jika sudah kita bisa klik apply dan oke. Ke filter rules. Sebelumnya kita pilih satu itu yang diizinkan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini bagian SRC kita kosongkan saja teman-teman. Nah, kemudian pada tab advance di sini kita bisa pilih di sini bisa kalian approve address listnya. Nah, di sini menu action. Nah, teman-teman jika sudah kita apply dan oke. Oke, selanjutnya di sini kita lakukan pengujian pada VPC 1 terlebih dahulu ya. Nah, pada VPC 1 ini kita akan coba ping ke rutenya, yaitu di sini dengan menggunakan perintah ping 92.168.9.1 enter. Nah, perhatikan di sini dia berhasil ya teman-teman untuk ping ke routernya. Coba pada VPC 2 kita sama masukkan perintah ping ya teman-teman. Nah, di sini juga TTL. Jika sudah seperti ini kalian lakukan hingga TTL sampai hasilnya berhasil hingga. Oke. Untuk materi 12 ke-12 ini kita akan coba terapkan pada studi kasus ya teman-teman. Ini kita akan membuat beberapa visi saja yang bisa internetan, sedangkan yang lainnya itu tidak bisa. Nah, di sini saya akan membuat hanya VPC 1 hingga 4 saja lah yang bisa internetan. Langsung saja sini kita konfigurasikan ke inbox. Di sini masih sama, kalian bisa pergi ke menu IP firewall ya. Menu address list.
Sini bisa membuat aksesnya terlebih dahulu teman-teman. Caranya kalian bisa klik add atau klik tambah ini plus ini, kemudian di sini untuk namanya saya akan memberikan yaitu VPC. Nah, lalu bagian addressnya itu kita bisa langsung isikan saja, yaitu rank IP-nya. Di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa pergi ke menu NAT ya. Kemudian klik ini ya teman-teman. Kemudian pada bagian general untuk chainnya ini, sini kita pilih yang SRC NAT, kemudian advance-nya ya teman-teman. Pilih yang VPC. Setelah itu action-nya kita bisa pilih yang masquerade. Jika sudah apply, oke. Kita bisa langsung melakukan ke ininya ya teman-teman, double-nya. Di sini kita coba terminal 1 dulu ya. Kita ketik dulu teman-teman. Setelah itu kalian coba lagi ping 8888. Bentar guys. Dan di sini juga sudah TTL ya. Kita coba ya untuk di sini ya teman-teman. Ping. Seharusnya itu di sini tuh untuk bisa 5 itu bisa teman-teman. Sudah kita ketahui bahwa NAT ini digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat menjadi satu IP publik. Nah, untuk NAT sendiri itu juga bisa digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik teman-teman. Untuk prinsip NAT itu sebenarnya sama teman-teman dengan prinsip dari Rails, yang mana keduanya itu bekerja dengan menggunakan strategi IF dan TEN. Lalu untuk jenis NAT sendiri itu ini kita bisa gunakan itu ada 2 jenis teman-teman, yaitu yang pertama di sini ada SRC NAT, yang kedua DSTN NAT. Nah, tentu saja keduanya pasti memiliki perbedaan. Untuk SRC NAT atau SRC NAT itu digunakan ketika ada klien yang ada di dalam router, itu dia ingin keluar akses dari internet. Sedangkan untuk destination NAT atau DST NAT itu digunakan ketika ada jaringan dari luar ingin masuk ke dalam jaringan klien kita. Nah, jadi bisa pada menu IF atau pada menu general kita menemukan apa yang ingin kita gunakan, apakah SRC NAT atau DST NAT. Sedangkan pada menu destination kita harus menentukan apa yang ingin kita lakukan. Nah, pada start NAT ada 2 macam action yang bisa kita gunakan, yaitu pertama di sini ada masquerade, di mana digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet dengan menggunakan IP public dynamic. Kemudian yang kedua ada SRC NAT. Nah, coba kita buka, ini sudah di Windows ya. Kalian pergi ke IP. Ya. Kemudian NAT. Kita cek IP nanti Yus. Di sini kita cek IP yang kita pasang. Perhatikan di sini tuh actionnya itu menggunakan masquerade. Jadi masquerade itu menggunakan kumpulan IP privat yang diterjemahkan menjadi IP dinamik teman-teman agar ia itu bisa mengakses internet. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi. Lalu kapan sih penggunaan dari SRC NAT itu sendiri? Di sini saya akan coba ganti yang SRC ya teman-teman. Setelah berarti menjadi SRC NAT, kalian ke ini ya, VPC 1, kalian bilang halaman TTL. Setelah itu protokolnya kita menggunakan yang DCP. Kita coba lagi pada VPC 2 ya teman-teman.
seperti ini. Jika sudah DS reportnya kita menggunakan DS reportnya itu berapa? Nah, perhatikan lagi pada VPC 2 dia juga masih bisa teman-teman. Sekarang kita akan coba pada VPC 5 ya. Jika sudah DSP address-nya kita di sini seharusnya itu tema teman-teman. Cuman saya di sini tampilannya TTL. Saya juga tidak tahu kenapa. Jadi kesimpulannya, jika tidak bisa, ketika kita ingin menemukan itu kumpulan IP privat, dia akan dispesifikkan menjadi IP yang .3.7 agar para VPC ini dia bisa internetan. Mudahnya pada untuk action senat adalah kita menggunakan IP privat. Perangkat Linux yang sebelumnya saya matikan saja. Kemudian jika sudah, sini saya akan delete ya teman-teman. Delete atau kita hapus ya. Yes. Kemudian kita yes, sini setelah sudah. Kemudian kita akan coba tambahkan web server ya teman-teman. Itu tinggal klik kanan. Image-nya di sini saya menggunakan yang Apache 2. Ini isi ya teman-teman. Saya juga akan mengisi di default rootnya ya. Denny sih. Ininya tetap telnet, cuman ininya kita ganti menjadi SSH. Kemudian save. Nah, kita bisa nyalakan perangkat ini ya teman-teman. Kemudian sini ya. Save. Nah, di sini kita sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita coba buka ya. Jika sudah, saya akan menggunakan perintah kita bisa kembali ke kolomnya, lalu Nah, di sini kita akan cek IP yang kita pasang tadi. Ketik ya. Nah, perhatikan, di sini sudah ada ya teman-teman. Untuk IP yang tadi kita pasang yaitu ini ya teman-teman, 192.168.99.40. Sekarang kita coba gateway-nya ya, apakah sudah benar. Nah, perhatikan sini gateway-nya sudah benar teman-teman, yaitu 192.168.99.1. Di sini kita akan coba ping 88 ya. Setelah itu kita ke Winbox. Nah, ini kosongan saja teman-teman. Kalian kembali ke Mas Barat. Iya banyak kemudian semua 24 terus 24 sini pokoknya sini kamu 50 terus 4 9
statik. Oke, statik. Nah, jika sudah ya teman-teman, Nah, itu namanya kita ganti menjadi namanya apa? kalian ke sini teman-teman. Server 1 terus Sini kita bisa tambahkan roles yang baru ya. seperti ini. Saja. Gunakan Kita biasanya ini aja diedit. 122 168. kalian bisa tetap di sini kita akan melakukannya dengan praktek langsung saja di sini ya. Kita coba untuk prakteknya. Kalian bisa buka aplikasi Winbug-nya, saya sudah Winbug, kemudian kalian bisa pergi ke menu IP, lalu firewall ini, kalian bisa pilih NAT. Sudah kita ke pintu 1. Di sini kita tambahkan roles yang baru ya teman-teman. Nah, ini digunakan jika ada rangkaian yang terhubung ke internet dan dia juga ingin akses web server, maka dia itu nantinya akan menggunakan IP public mikrotik yang sudah statik. Nah, di sini kalian ke IP address, berdasarkan IP public-nya teman-teman. Yang ini di bagian address-nya saya memiliki 4 IP public yang berada di address 1, yang mana IP ini sudah kita buat pada pembahasan yang sebelumnya. Nah, di sini kita lanjutkan saja. Jadi sudah kita mencoba di kita Ininya kita ubah menjadi DST NAT. Allah. Untuk protokolnya di sini kita ganti menjadi DCP ya. Kemudian pada bagian DST, portnya di sini kita isikan yaitu Kita coba pin server 1.main.main. Kok sih Pak? Kalau bisa. Kita coba aja dulu. Jadi supply dulu oke. Astagfirullahaladzim. Mana kita masuk Pak? Bilang tuh gue gimana yang bilang kita sih bisa perlu dibikin. Dari kita sih. Dari bagi dia kan proses. Ini teman-teman sudah. Nah, di sini juga server 1 sudah ada, di sini juga server 2 sudah ada ya teman-teman. Kita langsung masuk ke materi yang ke-17. Sini kau mah, kita langsung ke sini. Gitu berapa? Kita baru ada sih lagi di desa. Oh, Dari mana? tuh besok mau. Kita. Kita mau ngirimnya kalau kita lupa sebenarnya. Tuh, portnya ganti ya. Jangan kalian terus sih. Allah. Sini kita bisa ketikkan IP public servernya ya. Selanjutnya di sini saya akan membahas DNS server ya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk bahas yang DNS server terlebih dahulu. DNS server atau domain name system adalah sistem yang berfungsi statik untuk konfigurasi atau mentranslate alamat IP ke domain ataupun sebaliknya, yaitu dari domain ke IP. DNS server ini bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal. Di goyang ada sih kan? Iya, harus agak bela ya. Apa? Oke. Kita ke Winbug ya teman-teman. IP ini kita silang saja dulu. IP DHCP DNS. Kan enggak baik ada di situ. Kita ke DNS. Kemudian kalian bisa pilih DNS ya. Nah, di sini pada bagian allow remote request di sini bisa kita checklist. Dan itu, kalau ini sih di sini mau klik 20, tadi 24. Kemudian kalian di sini bisa klik apply dan kalian bisa apply ya. Di sini paling gede ya, Pak. Di sini kalian bisa klik tanda plus. Di sini pada bagian nama saya berikan nama yaitu server 1. Server 1 my domain com ya. Kemudian di sini pada bagian address kita bisa masukkan IP milik server 1 yaitu Nah, mungkin selanjutnya sini saya akan menambahkan ini ya, teman-teman. Kita IP, DNS, akan dikeluarkan. 8.2. Jika sudah, kita enter. Gimana sih kok kalian tahu ininya? Nah, caranya kalau itu di sini ada tulisannya teman-teman. Teman-teman bisa kalian lihat. Sini kita bisa klik apply, kemudian copy. Mungkin kita bosan sedikit, Om. Nah, sini kita akan mencoba pada Sekarang kita akan coba buat untuk server 2 ya teman-teman. Untuk namanya masih sama yaitu server 2 main domain ya.
Ini kita ganti menjadi namanya ya. Server satunya ganti menjadi 2. Nah, untuk addressnya kalian ganti menggunakan server IP-nya server 2-nya. Ini teman-teman. Siapa bisa mau Pak? Kowe yang ngomong serius. Nah, di sini juga sudah kita bisa klik link. Sudah teman-teman. Sudah kita bisa klik play dan klik. Sekarang adalah waktunya untuk pengujian di VPC 1 ya. Ya, aku pakai video, Bang. Teman-teman. Di sini saya akan coba cek IP-nya terlebih dahulu ya. Nah, ini memang kosong teman-teman. DNS. Di sini kita bisa cek lagi ya. Menggunakan show IP. Nah, di sini sekarang kita di sini sudah ada teman-teman. Coba kita ping server 1 ya. Teman-teman, teman-teman. Jadi pada VPC 1 kita akan coba ping ke server 1 yaitu dengan perintah VPC 1 ya. Ping server 1 my domain com. Nah, perhatikan di sini dia sudah berhasil ya. Selanjutnya di sini kita akan coba ping ke server 2 ya teman-teman. Ini sudah berhasil. Jadi untuk konfigurasi DNS atau domain kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Selanjutnya langsung ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang 17 mengenai DNS Action Redirect digunakan untuk membelokkan traffic ke router itu sendiri teman-teman. Contohnya itu seperti hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian mengakses domain ke server, maka router akan melakukan yang namanya action redirect. Nah, pembahasan ini akan mudah dipahami ketika kita langsung memulai prakteknya. Kalian bisa ke Winbox ya, kemudian IP firewall. Di sini kita bisa tambahkan rules baru lagi ya. Nah, untuk actionnya kita bisa pilih yang ini. Karena kita menggunakan redirect, itu paketnya akan dikirim ke router itu sendiri. Sini kita akan coba. Ini teman-teman, kita akan menjadi redirect. Di sini harus menggunakan DNS yang ada di server 2 teman-teman. Nah, di sini saya sudah menggunakan DNS yang ada di server 2. Ketika di sini kita menggunakan DNS yang 2 tadi. Kita sudah coba ping server 1 dan coba server 2 teman-teman. Dan itu berhasil semuanya. Gimana kalau misalkan VPC lain itu dia nggak menggunakan IP DNS yang 991, melainkan DNS yang lainnya. Nah, di sini saya akan coba pada VPC 2. Saya akan coba cek IP-nya dengan perintah show IP. DNS itu memakai 8 ya, mulai dari VPC 1 kita enter. Nah, di sini DNS 8. Setelah itu kalian ketik ping server 1 mydomain.com. Sini data L, kita coba yang server 2 ya. Ini juga data L teman-teman. Kalian pilih yang protokolnya UDP ya. Untuk DNS portnya kita menggunakan 53. Nah, untuk DNS addressnya kita isi menggunakan IP DNS yang ada di VPC 2 ya, yaitu 888. Lalu kita pilih ke action. Nah, di sini kita akan menggunakan action redirect. Sudah, kita klik apply. Oke. Sekarang kita coba melakukan pengujian pada VPC 2 teman-teman. Di sini kita akan coba ping server 2 main-domain.com.
Nah, perhatikan di sini pada VPC 2 dia bisa untuk ping ke server 2, teman-teman. Walaupun pada VPC 2 itu IP DNS-nya tidak 991, tapi dia tetap bisa untuk ping ke servernya. Lalu bagaimana jika DNS-nya itu bukan hanya 88, tetapi IP DNS Google yang lainnya, misalkan seperti 111 ataupun 8844. Caranya di sini pada bagian rules. Ini teman-teman. Ketika pada bagian DNS-nya itu kita tutup, itu dia akan mengakibatkan seluruh VPC yang menggunakan IP DNS berapapun itu dia tetap bisa untuk mengakses server 1 ataupun server 2. Nah, di sini kita akan coba apply dan oke ya. Kita akan melakukan pada VPC 3 ya teman-teman. Setelah itu masuk ya. Server 1 my. Ini saya sudah mencoba ya. Kita ulang lagi. Ini TTL ya. Sini bisa ping server itu. Nah, cukup sekian dari pembahasan bab 17 dari saya. Bila ada kekurangan atau kurang jelas pembahasannya, mohon dimaafkan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.